Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 18 setelah Trinitatis, kita berjumpa dalam suasana sukacita, di mana kita memulai awal Oktober dengan berkat-berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dan anugerah keselamatan yang Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hayut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini memiliki topik keselamatan dari Tuhan. Bagaimana keselamatan itu menjadi bahagian daripada kehidupan kita dan mengapa kita membutuhkan keselamatan. Mari kita mulai daripada pemahaman mengapa kita membutuhkan keselamatan. Saudara terkasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka jarak antara manusia dengan Allah menjadi jauh. Manusia menjadi di ambang penghukuman daripada Allah karena mereka sudah melanggar apa yang diinginkan oleh Allah. Jarak yang besar ini sesungguhnya menjadi semakin besar oleh karena dosa-dosa manusia yang bertumpuk-tumpuk, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, di mana tidak sesuai lagi atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan manusia semakin menyendengkan kepalanya, menyendengkan telinganya daripada firman Allah kepada keinginan kemanusiaannya. Dosa merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan tidak ada satupun orang yang luput daripada dosa tersebut. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dalam Roma 3 ayat 10. Oleh karena itu, ketika manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, wajah Allah yang ada di dalam manusia itu menjadi pudar, dan dia sulit mengenal dan mengetahui akan firman Allah, suara Allah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah keselamatan yang diberikan oleh Allah, yaitu anugerah keselamatan. Mengapa dikatakan anugerah keselamatan? Karena memang tidak keselamatan yang diberikan oleh Allah itu yang menjadikan manusia menjadi bebas daripada hukuman dan dosa adalah merupakan pemberian semata-mata. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam lubang dosa tersebut, kita sudah diambang maut, tak ada satupun yang mampu untuk membebaskannya. Uang tidak akan mampu untuk membayar berapa mahal ataupun harga yang harus dibayar tentang keselamatan yang diterima. Kemudian jabatan tidak akan diperhitungkan untuk itu. Dan paling parah lagi, ibadah dan penyembahan tidak bisa untuk membuat kita menjadi selamat. Oleh karena itu, keselamatan yang dari Tuhan satu-satunya adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita tidak ada upaya di dalamnya. Keselamatan itu diberikan untuk menjadi bahagian milik kita.
Oleh karena itu, ketika dikatakan keselamatan itu anugerah adalah di mana kita selayaknya adalah di dalam hukuman yang selama-lamanya, maka oleh karena kebaikan Allah kita menjadi dikeluarkan dari lubang dosa tersebut, dari lubang maut dan hukuman, menjadi beroleh kehidupan yang kekal yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Keselamatan dari Allah bukan hanya sebuah pemahaman konsep, bukan hanya sebuah perkataan, namun harus masuk ke dalam sebuah tindakan, di mana orang yang mendengarkan keselamatan daripada Allah itu harus menyadari bahwa ketika dia sudah menerima anugerah, dia menghidupi anugerah itu dan mengimani anugerah keselamatan itu. Orang yang mengimani anugerah keselamatan, dia akan selalu mendengarkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupannya. Malaikat-malaikat yang menyatakan firman Allah akan menyegarkan hatinya, menyegarkan pikirannya, dan membuat terarah tindakannya untuk sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau orang yang hidup di dalam anugerah itu bukan menjadi hidup sesuai dengan keinginannya, namun sudah menjadi sesuai dengan keinginan Allah. Dalam proses menerima anugerah keselamatan, namun dituntut juga ketaatan bagi kita. Ketika kita mengatakan saya sudah menjadi orang selamat, maka kita harus menjadi taat. Taat melalui pendengaran, taat melalui memberikan hati untuk menyatu dengan firman Allah dalam kehidupannya. Saudara terkasih, ketika kita sebagai orang yang sudah beroleh keselamatan, mari siapkan hatimu selalu untuk menjadi taat mendengarkan firman Allah. Jadikan kehidupanmu diwarnai oleh firman Allah dari hari ke hari. Jangan menjadi lupa dan menjadi meninggalkan persekutuan dengan Allah. Bisa saja tantangan yang ada menjadikan kita berfokus kepada tantangan itu, bahkan menjadikan alasan tantangan itu untuk menjadi tidak dekat dengan Allah. Kalau saat ini tantangan kita adalah pandemi, mari kita semakin dekat dengan Allah. Jangan oleh karena kita ibadah online, maka kita membuat ibadah kita menjadi biasa-biasa saja, hanya sebuah formalitas sambil memasak kita mendengarkan handphone, mendengarkan khotbah, kemudian sambil melakukan aktivitas tidur-tiduran kita melakukan ibadah kita. Padahal sesungguhnya dibutuhkan hati yang taat, hati yang mendengarkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi mendengarkan, menerima anugerah keselamatan itu, maka kita menjadi rindu selalu untuk bersekutu dengan firman Allah. Di mana malaikat-malaikat yang sudah menyaksikan keselamatan itu dan orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk memberitakan keselamatan itu, harus kita menjadi menerima itu melalui pendengaran kita, kemudian menghidupinya dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi hilang arah. Kita harus menjadi meneliti firman Allah. Meneliti artinya, kalau di dalam bahasa kehidupan pendidikan, meneliti adalah mencari sebanyak mungkin referensi sehingga kita semakin segar, kita semakin diarahkan oleh keinginan firman Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi hidup dalam firman Allah. Ketika orang yang sudah menjadi menerima anugerah, maka dia akan semakin dewasa secara iman. Dia akan semakin bertumbuh secara rohani. Karena memang orang yang hidup secara anugerah Allah, pertumbuhannya akan semakin baik. Dia tidak lagi meminum susu, namun dia sudah memakan bubur, bahkan memakan nasi. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dia akan mencoba menghubungkan secara iman. Dia tidak akan mudah untuk menyalahkan atau bahkan meninggalkan Allah di dalam masalah yang dia hadapi. Dia akan secara berhikmat untuk melihat
hal-hal yang terbaik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, maka orang-orang yang percaya itu akan semakin bertumbuh secara iman. Demikian firman Tuhan yang dikatakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Artinya kita harus menjadi cepat mendengar firman Allah. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyertaan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, yang membedakan yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, ketika kita menjadi meneliti firman Allah, kemudian kita menjadi menyendengkan telinga terhadap firman Allah, maka di sanalah kita menyadari keselamatan yang daripada Tuhan itu begitu berharga bagi kehidupan kita. Sehingga segala keadaan yang terjadi itu akan menjadikan kita semakin dewasa, menjadikan kita semakin bertumbuh secara iman. Semakin kedekatan kita dengan Tuhan, semakin teruji, dan kita dinyatakan sebagai orang yang menjadi taat kepada Allah. Firman Tuhan kali ini juga mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan. Jangan sia-siakan keselamatan yang daripada Allah. Karena ketika kita menyia-nyiakan keselamatan itu, maka kita tidak akan bisa keluar daripada keselamatan oleh karena kekuatan kita, oleh karena amal ibadah kita, oleh karena perbuatan baik kita. Namun satu-satunya keselamatan itu oleh karena Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, menyia-nyiakan keselamatan adalah meninggalkan anugerah, masuk kepada upaya sendiri. Bukankah banyak orang yang melakukan demikian? Dia merasa bahwa keselamatan yang sudah diterimanya itu belum menjadi keselamatan, dan dia berusaha untuk mencari keselamatan melalui kekuatan dan menjadi dari dirinya sendiri. Namun firman Allah mengatakan, jangan engkau sia-siakan, mari bertumbuh semakin dewasa. Keselamatan yang dari Tuhan itu harus dihidupi, harus diimani, harus dijalani, harus menjadi bertumbuh dari hari ke hari, sehingga kita menjadi beroleh keselamatan yang sudah dinyatakan oleh firman Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan juga dikatakan bahwa keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda. Oleh karena itu, siapapun dia pemberita firman itu, mari kita mendengarkan firman-Nya. Jangan mudah untuk cepat mengatakan, saya sudah tahu apa yang akan dikatakannya. Karena ketika kita mendengar, semakin lama mendengarnya, maka semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Namun kalau kita merasa sudah tahu, bahkan sudah paham tentang apa yang akan dikatakan, maka terbentenglah hati kita untuk menerima firman Allah, dan kita akan meninggalkan keselamatan anugerah itu karena kita menganggap kita sudah lebih hebat daripada apa yang kita dengarkan tersebut. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini menggugah kita, mengingatkan kita akan keselamatan yang sudah disediakan Allah. Biarlah menjadi kehidupan kita, bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu adalah keselamatan anugerah yang kekal, yang harus ditindaklanjuti dengan mendengarkan firman Allah, melakukannya untuk semakin menjadi dewasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keselamatan yang dari Tuhan adalah kekal adanya, sedangkan keselamatan yang kita upayakan tidak akan bisa menyelamatkan kita. Biarlah kita hidup dan menghidupi keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami atas keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah itu menjadi kehidupan kami. Biarlah kami lakukan menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.